Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, puji yang sejati serta puja yang sempurna tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepantasnya pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepadanya atas begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Berapa banyak nikmat Allah kira-kira? Sampai Allah pun mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai engkau ingin menghitung-hitung nikmat, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Alhamdulillah, Allah tidak perintahkan kita untuk menghitung nikmat. Ya, kenapa? Karena tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dari sekian banyak nikmat, tentunya yang paling utama adalah nikmat di mana-mana. Katanya kalau ditanya nikmat sehat pertama kali keluar. Dari masa pandemi mah sakit teh ya Pak ya, kayak arisan dipergilirkan gitu kan. Jadi kalau ditanya nikmat pasti sehat. Sehat merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya, tentunya selain nikmat sehat ada yang lebih utama, yaitu nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Sehingga dengan dua nikmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat ini. Betul tidak? Saya yakin bukan karena ibu sehat hadir di tempat ini. Kenapa? Karena tidak sedikit yang jauh lebih sehat tapi tidak hadir di sini kan ya? Kan begitu. Ya, tapi yang menjadi sebab Allah himpun kita di tempat ini karena iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga saja sebagaimana Allah himpun kita pada siang ini, kelak Allah kumpulkan kembali kita dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah kalau dari wajah-wajahnya ini calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Intinya tinggal menghitung hari. Kita masuk bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Dan kita tidak pernah tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, atau kita akan masih ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mampirkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mampu memaksimalkan Ramadan kali ini
agar menjadi Ramadan yang terindah dalam kehidupan kita. Ya, sepakat? Kenapa? Karena belum tentu kita akan merasakan Ramadan tahun depan. Yang jelas tahun ini sudah di depan mata. Ya, kita maksimalkan agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terindah. Ya, siap semuanya? Apa yang sudah dipersiapkan? Ya, kalau ingin menjadi Ramadan terindah ya harus dipersiapkan. Ya, harus ada persiapan agar benar-benar ketika kita masuk bulan Ramadan kita memang sedang on fire. Kita mampu menjadikan setiap detik waktu yang dilewati di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi momen terindah, ya, atas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tahun ini detik waktunya menjadi detik yang terindah karena kita benar-benar mampu memaksimalkan setiap detik waktu itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, kita sampai jam berapa ini teh? Sampai Isya. Ya, kita akan coba ya. Mungkin dari saya kan pertamanya, ya, pertama sebelum nanti di episode yang lain. Mungkin saya memukadimahi saja, memukadimahi gitu kan ya, bahwa agar Ramadan kita menjadi Ramadan terindah, agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari sekian Ramadan yang pernah kita lalui, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Apa kira-kira? Apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya, doa. Jangan lupa setiap kita memiliki niatan apapun, maka awali semua niatan-niatan kita itu dengan doa. Kita pun suka dibaliknya, doa itu suka terakhir penutup dengan doa. Ya, seharusnya yang terbaik awali semua aktivitas kita ini dengan doa. Jadi sebelum beraktivitas Allah dulu, gitu kan ya, Allah dulu. Jadikan Allah sebagai sandaran kita. Kita berdoa kepada Allah untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita hanya punya keinginan, kita hanya punya niatan, ya. Tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan kekuatan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awali semua aktivitas kita, awali semua niatan-niatan kita dengan berdoa kepada Allah. Allah dulu. Ya, sebelum apapun Allah dulu. Ya, sepakat? Sudah berdoa? Apa doanya? Allahumma Ibarat zaltana Wakina adabana. Ya tapi apa sampai setingkat Allahumma ahya wa ya. Para ulama kita mengajarkan satu doa. Kita fokuskan kepada Ramadan, kita fokuskan kepada Ramadan, ya. Para ulama mengajarkan kita satu doa. Allahumma barik lana. Wah, stong nyasar gimana zakatnya? Allahumma barik lana fi Sya'ban. Sekarang sudah di Sya'ban ya. Ayo mari sekarang lah, kalau kemarin kelewat Rajabnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya, sekarang coba perbanyak doa kita kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami. Tahu berkah? Apa itu berkah? Bukan nasi di dalam besek, kata berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kita memohon kepada Allah agar Allah menuntun kita untuk mengisi bulan Sya'ban ini dengan kebaikan-kebaikan. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita agar kita mampu mengisi bulan Sya'ban ini dengan berbagai aktivitas kebaikan yang akan menambah kebaikan kita. Ya, karena Rasulullah SAW kalau masuk bulan Rajab dan Sya'ban semakin meningkat amal beliau. Pemanasan. Ya, jadi tidak ada amalan-amalan yang lebih banyak Rasulullah SAW lakukan melebihi
amal di bulan Rajab dan Sya'ban semakin meningkat. Masuk bulan Ramadan semakin meningkat lagi. Puncaknya ada di penghujung Ramadan. 10 hari terakhir Nabi benar-benar memutuskan gitu kan hubungannya dengan dunia untuk kemudian fokus 10 hari berdiam diri di masjid, i'tikaf di masjid. Satu-satunya sunnah Nabi yang belum pernah Nabi tinggalkan selama hidupnya adalah i'tikaf 10 hari di masjid. Putus hubungan. Jadi semakin memuncak kita. Ya. Nah, kalau kita kan ngegasnya kan baru masuk Ramadan kan ngegas. Karena can pemanasan, ngegasnya kencang di awal. Saya 10 hari kan baca. Ya. 10 hari pertama makan masjid penuh luar biasa. Ketinggalan masjid mulai sempit. Betul kan? 10 hari pertama kan tadarusan di mana-mana. Dan lalu ya 10 hari kedua udah ketinggalin ngalegaan masjidnya. Betul kan? Tadarusan semakin, apalagi 10 hari terakhir ibadahnya sudah berubah, bukan lagi tahajud, bukan lagi tadarus, tapi 10 hari terakhir biasanya favoritnya teh tawaf. Tawaf di pasar baru, bari jeung jumroh, mang eta jumroh itu, jumroh gitu. Jadi tawaf jeung jumroh 10 hari terakhir. Ya, Rasulullah SAW dari mulai Rajab, Sya'ban terus tegas. Ya, nah makanya sekali lagi hal pertama yang harus kita lakukan doa. Ya, doa agar Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita agar kita bisa mengisi bulan-bulan Sya'ban sebelum Ramadan dengan aktivitas kebaikan. Dan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan umur kita, usia kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan ya Allah sampaikan umur ke bulan Ramadan. Jangan terlalu pede ibu, jangan terlalu pede. Kalau kita bakal masuk bulan Ramadan, tidak sedikit orang yang bahkan tinggal menghitung detik ya. Ada orang yang sudah tinggal menghitung waktu hari, bisa jadi mungkin tinggal menghitung jam, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain, tidak sedikit kemudian diwafatkan sebelum masuk Ramadan tiba. Ya, maka mohonlah terus kepada Allah, mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ya umur kita ke bulan suci Ramadan. Siap bu? Ayo kita berdoa. Gimana doanya? Allahumma barik lana wa ballighna. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah berdoa, ya jangan cukup dengan doa, tapi ikhtiar. Ya, ikhtiar. Apa yang harus kita lakukan? Berupaya memperbanyak amalan-amalan yang memang amalan tersebut menjadi amalan istimewa di bulan Ramadan. Melatih diri, ya, melatih diri agar kita memang benar-benar nanti siap untuk masuk bulan Ramadan. Kayak gitu ya. Paling tidak ada, saya ingin memfokuskan sebetulnya nanti dalam judul kita bab Al-Quran. Tapi saya paling tidak ingin menyampaikan 3 hal yang harus kita mulai melatih ya amal-amal tersebut agar ketika masuk bulan Ramadan tidak kaget. Apa saja amal utama di bulan Ramadan? Kira-kira apa ya? Amal utama di bulan Ramadan apa? Puasa. Iya puasa, sebenarnya lainnya puasa. Ya? Iya benar. Jadi harus kita biasakan sekarang di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab sudah, Sya'ban ini kita memperbanyak sahur. Ya, bahkan ada gitu kan orang yang secara full 1 bulan penuh. Yang ada nggak yang begitu? Ada kan, walaupun kemudian diperdebatkan ikhtilaf tentang sunnah atau tidaknya berpuasa 1 bulan Rajab penuh. Tapi intinya masuk bulan Rajab dan Sya'ban kita harus memperbanyak amal. Kita harus membiasakan diri kita beramal dengan amalan-amalan yang memang amal itu istimewa di bulan Ramadan. Yang utamanya adalah banyak berpuasa, Senin Kamis paling tidak. Ya, yang sudah jelas disepakati adalah Senin Kamis. Kalau
masih mampu, maka berpuasalah dengan puasa Daud. Misalkan Daud seling sehari puasa, sehari tidak. Terus ya, ini nih pertama. Yang kedua, kira-kira apa ya? Membaca tilawah. Yang keduanya adalah Baca Al-Quran. apa? Baca Al-Quran. Kan kalau yang tadi baru som kan jelas hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dia berpuasa dilandaskan karena iman kepada Allah dan harap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dua janji Allah, ghufira lahu, satu janji Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kata Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu yang pertama, hadis yang cukup populer yang berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan. Ya, kenapa kita harus beramal, Bu? Karena buat saya Ramadan itu ibarat lahan yang subur. Ya, Ramadan itu ibarat lahan yang subur. Mungkin nggak di lahan yang subur akan tumbuh pohon yang kuat, besar, kemudian menghasilkan buah-buahan yang berlimpah, panennya pun berlimpah? Mungkin tidak? Mustahil. Mungkin tidak? Mustahil, Bu. Mustahil. Ibu punya lahan subur, punya 2 hektar lahan subur. Mungkin nggak di lahan subur yang ibu punya itu ibu akan panen dengan panen yang melimpah? Mustahil kalau ibu tidak pernah menanamnya. Benar, Pak? Lama-lama kalau nggak ditanam tapi gersang lagi, betul nggak? Dia tidak akan pernah menghasilkan apapun kalau kita tidak garap, kalau kita tidak pernah berupaya untuk menanam. Lahan yang subur tetaplah hanya lahan yang subur, tidak akan pernah menghasilkan apapun kalau kita tidak pernah berikhtiar untuk menanamnya dengan benih-benih yang baik, benih-benih yang unggul. Begitulah nanti dengan Ramadan, Bu. Ramadan itu ibarat lahan yang subur. Apapun kebaikan yang kita lakukan, maka saking suburnya tuh Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi kan kata Nabi, tidak sedikit orang yang masuk bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun melainkan lapar dan haus apa dahaga? Hanya boleh sampai wae. Kan banyak orang yang masuk bulan Ramadan, Pak, dia tidak mendapatkan apapun kata Nabi melainkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ilmu yang dia dapatkan hanya satu saja, apa? Tidur di bulan Ramadan teh ibadah. Ngan sakitu-kitu nang. Jadi amal terbaiknya habis sahur tidur lagi, ba'da duhur tidur lagi, jelang buka tidur lagi. Ya, kenapa? Karena tidur di bulan Ramadan ibadah. Jadi amal favoritnya apa? Tidur. Ya? Gitu ya? Benar gitu ya, tidur di bulan Ramadan itu ibadah? Hah? Kemau Ustaz? Kan ada nakal sekali itu. Tidur di bulan Ramadan ibadah kan? Ibadah ya? Iya, ibadah, sama ibadah. Cuman ibadah daripada nggak gosip mendingan tidur. Daripada nggak gibah mendingan tidur. Ya, daripada berbuat dosa mendingan tidur. Ya, daripada makan batal tidur. Ya, karena ingat, hati-hati, jangan salah, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa dibenarkan oleh syariat, maka sesungguhnya puasa yang batal itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Gak bisa. Jadi jangan menyepelekan ya, jangan menyepelekan. Karena diganti di bulan Ramadan, gak boleh kecuali dibenarkan oleh syariat. Kalau batal begitu saja, misalnya kita tidak kuat menggampangkan, menyepelekan puasa di bulan Ramadan, maka ingat, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu tidak bisa diganti. Walaupun dengan 1000 kali berpuasa di bulan Ramadan. Hati-hati ya, karena dulu kan pengalaman semuanya ya. Kalau zaman dulu mah membatalkan puasa bisa kapanpun.
Ya, kadang-kadang kita keluar ngomong nama gitu kan, mau nanti misalnya ngabuburit, padahal kita mampir heula pulang gituan puasa deui gitu. Zaman baheula mesti ingat juga gitu kan ya, masuk ke kolom ranjang gitu kan, makan kolom ranjang pasti terekam bener asli gitu ya. Makan kabita pisan dengan non nya, saya mesti ingat nih. Ya, masuk ke kolom ranjang, saya mesti ingat terekam nih, masuk ke kolom ranjang makan. Puasa deui gitu. Ya, setelah itu puasa deui ini ngalah-ngalah Ustaz Kesarua gitu. Ya. Nah, jadi kembali Ramadan itu seperti tadi lahan yang subur. Ya, kalau ingin kita panen di lahan yang subur, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maka yang harus kita lakukan adalah beramal dengan amalan-amalan istimewa. Kalau tadi menanam, tanam ya lahan yang subur itu dengan benih-benih yang unggul. Nah, sebetulnya ada banyak nanti amalan-amalan unggul di bulan Ramadan ya. Saya hanya ingin mengupas tadi 3 saja. Satu tadi berpuasa. Yang kedua, nanti dalam hadis dikatakan selain man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, tapi ada juga hadis man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan beribadah ya, dengan qiyamul Ramadan, dengan tarawih, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh. Mulai hari ini kita melatih ibu ya untuk memperbaiki sholat kita. Sholat kita diperbaiki, tambah sholat kita dengan qiyamul lail. Yang biasanya malam suka bablas, mulailah gitu ya. Nah, biasa utamanya kadang-kadang sholat wajib sok dikawinkeun. Ya, sholat zuhur dikawinkeun jeung asar. Ya, maghrib jeung isya. Kadang-kadang isya ge jeung subuh. Niat mah jangan keah barek sakalian tahajud, niatan tahajud. Tahajudna bablas, subuhna kaberangan. Tapi enggak, itu mah jauh. Ya, di sini mah tuh kan tadi sudah sampaikan di sini wajah-wajah calon ahli surga Allah. Ya. Tapi ini yang harus kita lakukan, Bu. Membiasakan diri waktu-waktu malam kita itu diisi dengan ibadah. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa ciri orang yang bertakwa, karena nanti Ramadan ujung-ujungnya target dengan la'allakum tattaqun gitu. Kutiba alaikumus shiyam kan gitu, ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi esensi Allah Subhanahu wa taala tetapkan puasa di bulan Ramadan agar setelah kita melewati bulan Ramadan maka tumbuh kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Kan begitu. Nah, satu di antara ciri sekian banyak ciri orang-orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang terbiasa memulai hari-harinya di sepertiga malam terakhir. Banyak banget. Ya. Contoh misalnya di surat Al-Zariyat Allah sebutkan ciri orang bertakwa, di antaranya wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang di waktu sahur-sahurnya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ya, qumil laila illa qalila. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'. Banyak ayat-ayat yang menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa ciri orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang terbiasa beribadah di sepertiga malam terakhir. Mereka isi malam-malamnya dengan tahajud. Mereka isi malam-malamnya dengan istighfar. Mereka isi sepertiga malamnya dengan yad'una rabbahum khawfa wa tama', dengan memohon kepada Tuhan mereka dengan penuh harap dan rasa takut kepadanya. Tuh, banyak ayat-ayat yang sekali lagi menginformasikan kepada kita ciri orang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa memulai harinya jauh dari di sebelum subuh. Nah, biasakan hari ini, ya, mulai biasakan. Terus yang ketiga, yang terakhir, amalan istimewa di bulan Ramadan. Ramadan itu salah satu keistimewaannya dia adalah bulan Al-Quran. Ya, disebutkan dengan Syahrul Quran. Syahrul Gunawan. Jadi Syahrul Gunawan. Gitu-gitu. Syahrul Quran. Ya.
Syahrul Ramadan, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa Allah menyebut Ramadan dengan bulan Al-Quran? Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang tahu kapan? 17 Ramadan? Yakin? Yakin 17 Ramadan? Ada yang hafal surat ini enggak? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Apa nanti qadarnya betul Pak gimana? Disangkanya cuma qadar hukum. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ada nanti. Ya, surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud dengan malam yang penuh dengan keberkahan dijawab di ayat yang lain. Yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, ada dua ya, Bu ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah dan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar itu kapan? Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Mubarakah itu kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti antara 20 sampai sekarang pertanyaan saya, yang benar yang mana, 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Quran itu pada malam keberkahan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tadi jawab sendiri sama Ibu, 10 hari terakhir. Ada tadi pertanyaan pertama, kapan Quran turun? 17 Ramadan. Ke nyambung wae gitu. Pak, yang benar yang mana? Ibu masuk gitu Pak. Yang benar Lailatul Qadar apa 17 Ramadan? Tadi 17 Ramadan. Sang tidak punya pendirian baik. Tidak konsisten. Yang benar kapan? Yang benar Allah turunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Bu, jangan pusing, Bu. Quran teh kan sekaligus, tidak sekaligus. Allah turunkan Al-Quran itu bertahap kepada Nabi. Tahapan pertama Allah simpan terlebih dahulu di satu tempat yang Allah sebutkan di surat Al-Buruj, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Fi Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Allah simpan, Allah turunkan Al-Quran, Allah simpan pertama kali di Lauhul Mahfuz. Kapan dan bagaimana Allah menurunkannya, tidak ada satu keterangan pun yang sampai kepada kita kapan Al-Quran Allah simpan di Lauhul Mahfuz. Jadi tongkat harus. Kenapa? Karena tidak ada satupun penjelasannya. Pokoknya percaya saja. Allah menginformasikan pertama kali Al-Quran tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ya, ini yang pertama. Kemudian setelah Allah simpan, Allah turunkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan tahapan keduanya ke langit pertama. Ya, ke langit pertama. Yang disebut dengan di satu tempat yang namanya Baitul Maqdis. Baitul Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tahu langit dunia? Langit dunia itu langit yang kita lihat. Di masabiha sama dunia, langit yang kita lihat berhiaskan bintang-bintang, itu langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, kan gitu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Itu langit dunia. Ya, nah Allah turunkan dari langit ke-7 di Lauhul Mahfuz ke langit dunia.
ke satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Antar kok. Baitul Izzah, sas ijah. Orang sudah bisa Baitul Ijah. Ini ijah. Baitul Izzah. Baitul Izzah. Bagaimana Allah menurunkan dan kapan Allah menurunkannya ke Baitul Izzah? Itulah kata Ibnu Mas'ud, ya, makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan? Pada malam kemuliaan, malam yang penuh keberkahan, malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Allah turunkan ke Baitul Izzah. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar bukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan. Ya, bukan. Tapi Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah, kemudian tahapan berikutnya baru kemudian Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekaligus, tetapi bertahap hampir 23 tahun. Dan kali pertama Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan pada tanggal 17 di bulan suci Ramadan. Itu yang sering kali kita peringati dengan peringatan Nuzulul Quran. Ya, saat Allah turunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Oleh karena Quran diturunkan tahapan demi tahapannya di bulan Ramadan, maka Allah jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Ya, Bu, Pak, coba perhatikan baik-baik. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah jadikan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Betul tidak? Ketika Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada saat malam keberkahan disebut Lailatul Qadar, maka Allah jadikan malam tersebut malam yang paling mulia, khairun min alfi syahr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Jibril sebagai malaikat pembawa ayat-ayat Allah, menjadi perantara diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Maka Allah jadikan malaikat Jibril malaikat paling utama. Lihat surah Al-Qadar ayat terakhir, tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam kemuliaan, kata Allah, turun pada malam itu para malaikat waruh dan juga ar-ruh. Siapa ar-ruh? Siapa ar-ruh? Di rumah saya waktu anak-anak nyangkanya di pada malam kemuliaan itu turun malaikat dan roh-roh yang orang pada turun semua gitu kan. Ternyata ar-ruh itu sebutan lain Jibril, Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruh itu ar-ruh yang disebut dengan ar-ruh di surat Al-Qadar itu adalah malaikat Jibril. Ada malaikat Jibril, malaikat sanes. Sebetulnya Allah cukup loh mengatakan tanazzalul malaikah, turun pada malam tersebut para malaikat termasuk Jibril kan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah kata malaikat waruh, dan juga malam itu turun Jibril. Ini menandakan apa coba? Betapa mulianya Jibril di sisi Allah, betapa tingginya, betapa istimewanya kedudukan Jibril di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah muliakan? Kenapa Allah unggulkan malaikat Jibril dibandingkan dengan para malaikat yang lain? Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran, membawa wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah jadikan Rasulullah menjadi manusia paling mulia di muka bumi. Diturunkan kepada umatnya, maka Allah jadikan umat Muslim, umatnya Muhammad, umat terbaik. Kuntum khaira
khayra ummatin ukhrijat linnas. Maka amal terbaik juga kata Nabi apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian wahai umat itu adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi demi Allah tidak ada di antara kita yang berupaya untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, melainkan pasti Allah akan muliakan. Sebaliknya tidak ada di antara kita yang jauh dari Al-Quran, melainkan dua janji Allah. Ada yang tahu? Kata Allah, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Maka barang siapa yang melupakan Al-Quran, ya, karena sibuk dengan urusan dunianya, kemudian dia lupakan Al-Quran. Faman a'rada an dzikri, maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang melupakan Al-Quran, kata Allah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka sungguh aku janjikan baginya penghidupan yang sempit di dunia ini. Bu, ini janji Allah. Ya, barang siapa yang melupakan Al-Quran, Allah sempitkan hidupnya. Apa artinya kita banyak harta, tinggi jabatan, luas relasi, ya, popularitas, kalau kemudian Allah sempitkan hidup? Kenapa? Karena kita melupakan Al-Quran. Ya. Yang keduanya kata Allah, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan bangkitkan ia di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Sampai kemudian dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia mah aku dah melihat. Ya Allah, apakah engkau lupa untuk memfungsikan kembali mataku? Apa kata Allah? Kadzalika atainaka ayatuna fanasitaha. Demikianlah kata Allah, aku butakan engkau hari ini. Kenapa? Dulu di dunia aku turunkan kepada kalian Al-Quran, aku berikan kepada kalian Al-Quran, fanasitaha, maka kemudian kalian lupakan ia. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan demikianlah hari ini pun kalian terlupakan. Dilupakan kita kalau kita melihat. Tidak melihat di dunia aja rasanya luar biasa sempit hidupnya, apalagi nanti kita berhadapan dengan hari yang sangat berat. Kita menjalani dalam keadaan buta, na'udzubillah, na'udzubillah. Kenapa? Disebabkan karena kita melupakan Al-Quran. Ya, jadi ini jelas janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah dibuktikan tidak ada sesuatu pun yang lekat dengan Quran, melainkan pasti Allah angkat derajatnya. Simpel saja Bu, saya kan bagian dari penerbitan Qur'an ini. Saya melihat Bu, sebetulnya ya, ketika mulai mencetak Al-Quran, menerbitkan Quran, sebetulnya yang diterbitkan itu kertas biasa kan, HVS. Walaupun nanti ada kertas khusus namanya QPPG, jauh beda dengan HVS kertas biasa yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya Pak, kertas HVS. Tapi hebatnya, ketika kertas itu tertulis ayat-ayat Allah, derajatnya terangkat, naik derajatnya, disebutnya juga mushaf. Dan untuk menyentuhnya pun sepakat para ulama ada adab yang harus diperhatikan, berwudu terlebih dahulu. Padahal yang kita pegang itu HVS Bu. Tapi yang untuk menyentuhnya kita berwudu terlebih dahulu. Saya dulu ketika bertalaki dengan Syekh di Madinah gitu, Quran saya suka menyentuh lantai, dipegang tapi ujungnya suka menyentuh lantai. Saya ditegur, saya angkat, taruh di sini. Jangan samakan Al-Quran sejajar dengan kaki kita, angkat ke sini. Karena itu bukan kertas biasa, itu bukan buku biasa. Di situ ada ayat-ayat Allah, angkat. Padahal sekali lagi itu HVS kertas biasa, tapi setelah ditulis Al-Quran, lekat padanya ayat Allah, maka naik derajatnya. HVS aja naik derajatnya Bu. Kulit kambing aja kalau sudah jadi cover Quran kan jadi naik levelnya kan. Saya lihat ibu-ibu pun tidak segan untuk menciumnya. Padahal kulit kambing Bu, betul nggak? Dicium. Saya tidak yakin kalau kulit kambingnya dilepas dari Al-Quran. Ada yang berani nggak? Apalagi masih nempel di kambingnya. Tapi kalau sekarang sudah nempel dengan Quran, nggak segan. Apapun, lihat Bu, apapun catatan, apapun yang lekat nempel dengan Quran, pasti akan terbawa mulia.
Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Benar sabda Nabi, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an, Allah angkat derajat satu kaum, dan dengan turunnya Al-Qur'an Allah rendahkan kaum yang lain. Ya. Jadi sekali tidak ada di antara kita, keluarga kita, termasuk bangsa kita, masyarakat kita yang saat akrab dengan Al-Qur'an, melainkan pasti Allah angkat derajat. Permasalahannya 2 hari yang lalu saya baru baca informasi terbaru. Kalau selama ini saya beranggapan bahwa 65% masyarakat Muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Sekarang ada kenaikan. Ya, 2 hari yang lalu ada kenaikan. Ya, dari 65% naik jadi 72%. Ada di CNN, ada di detik.com, ya, di beberapa media yang menyampaikan informasi kondisi mengkhawatirkan umat Islam di Indonesia. Ya, kenaikan Pak dari 65% naik jadi 72%. Ya, 72% nggak bisa baca Al-Quran. Baik, untuk menambah keberkahan kita akhiri majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, thabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة دليلا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Robani ingin mengajak kaum muslimin muslimat di Indonesia untuk ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang tunanetra agar mereka pun bisa merasakan keindahan Al-Quran yang diturunkan kepada kita semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan bahwa Al-Quran itu merupakan sumber kemuliaan bagi kita. Tapi ada keterbatasan bagi saudara-saudara kita yang tunanetra. Mereka hanya bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan mushaf yang khusus, yaitu mushaf Braille. Yang ini luar biasa, ini setebal ini hanya 1 juz ya, dan pengadaannya pun masih terbatas. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan, ikut berkontribusi, berjariah bersama untuk sama-sama menyediakan mushaf Braille bagi saudara-saudara kita yang tunanetra. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.